Apa kabar teman-teman? Kembali kita ketemu di kelas kreatif Seni Itu Menyenangkan. Kita masih tetap belajar tentang keaktoran dan seni peran. Tapi kali ini kita akan belajar lebih jauh tentang bagaimana seorang aktor melatih dirinya untuk menggali potensi yang dimiliki dirinya. Mulai dari seni pernafasan, mengolah tubuh, konsentrasi, sampai mengolah suara untuk kepentingan teater. Ayo, mari kita simak bersama. Teman-teman, konsentrasi itu sangat penting dalam mengerjakan apa saja sebenarnya. Apa saja yang ingin kita lakukan dengan sebaik mungkin, gitu ya. Itu memerlukan konsentrasi. Dalam berakting, kita juga memerlukan konsentrasi itu. Sangat memerlukannya. Konsentrasi adalah pemusatan pikiran pada suatu hal. Jadi, untuk memusatkan pikiran itu kepada satu hal itu, kita harus ada niat, ada kerelaan untuk menyisihkan semuanya yang lain yang tidak berhubungan dengan sasaran konsentrasi kita itu. Nah, sebagai aktor, konsentrasi kita itu tertuju pada peran kita dan pada memelihara, merawat keyakinan kita tentang apa yang kita lakukan di panggung dan tentang siapa yang sedang aku perankan ini. Kepercayaan atau keyakinan diri tentang itu jangan sampai meleset, jangan sampai kepleset, itu harus dipegang teguh. Karena itu adalah kunci untuk juga membuat penonton yang menonton teman-teman percaya bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman di panggung itu sesuatu yang benar. Konsentrasi ke dalam diri dan keluar diri sekaligus. Ke dalam diri menjaga keyakinan, keluar diri, ini yang penting. Karena kita bermain dengan yang lain. Kesadaran untuk menanggapi teman bermain tidak sebagai teman bermain, melainkan sebagai tokoh-tokoh di sekeliling tokoh yang sedang kalian perankan. Konsentrasi sangat penting. Saya mencoba menggunakan tangan saya. Ini praktikannya. Ketika tidak terjadi apa-apa, hubungan si A dan si B ini tidak ada hubungan apapun, lalu saya membuat narasi harus punya hubungan. Maka ketika dia berhubungan, maka harus dicari sebab akibat. Ya, nah ini analisa naratif yang praktikal juga loh. Sekarang ini si A, ini si B. Si A menjadi penuntun, menjadi director. Kemanapun director pergi, pemain akan ikut. Ikut. Kemanapun pergi, ikut. Ini yang membuat dia mengikuti ini ada sebab akibat karena yang satu membuat aksi, yang lain membuat reaksi. Di mana konsentrasi itu? Di sini. Nggak usah jadi kenaro, harus bertapa dulu. Sini. Ini konsentrasi. Ketika kita mainkan ini, ditanya alamat juga saya bingung, ha? Ditanya alamat rumah saya juga bingung. Kenapa? Konsentrasi saya tidak di alamat. Konsentrasi saya tidak menjawab nama saya siapa. Konsentrasi saya ada narasi yang aku ciptakan.
Ada hukum sebab akibat, karena ada mau dan ada pertolakan, ada aksi, ada reaksi, ada tesa, ada antitesanya, ya kan? Nah, sehingga dengan demikian pemusatan pikiran itu bisa diciptakan oleh kita sendiri. Jadi kita selalu begini, pada akhirnya ini sedang dibentuk sebuah narasi. Walaupun berpisah, dia tetap mengikuti kemanapun pergi dengan jarak berapapun. Jarak ini masih bernama narasi. Nah, itulah ungkapan-ungkapan amatir yang tidak perlu sekolah jauh-jauh. Sekolahnya cuma perasaan aja. Begini aja. Pakai. Lakukan itu setiap kali, bahwa kamu mengikut apa yang diajak oleh orang itu kemanapun itu pergi. Konsentrasinya di mana? Pada narasi. Bentukkan sebab akibat sebuah cerita karena ada tokohnya, ada lokasinya, ada problemnya. Iya, buat saya pribadi tidak terlalu susah ya, karena saya memang orang yang sangat percaya sama kekuatan ilahi. Jadi saya setiap kali saya melakukan sesuatu itu saya selalu mohon pada Tuhan dulu, karuniai saya yang terbaik gitu. Jadi itu adalah salah satu dari meditasi saya gitu. Nah, terus saya kasih contoh Tuti Indramalaun yang menurut saya tetap orang yang terhebat lah kalau soal acting ya gitu. Nah, terus beliau itu kalau sudah mau, apakah itu sedang latihan ataukah itu sedang betul-betul dalam proses pertunjukannya, itu kalau sedang on itu tidak bisa diajak bercanda gitu. Tidak bisa diajak bercanda, sudah diem, akan cari satu posisi, beliau diem, dan itu menurut saya meditasinya gitu. Ya, konsentrasi dengan sendirinya kalau kita sudah, itu yang kembali lagi resepnya si Teguh Karya, bahwa ingat loh ya, penonton itu keluar uang, keluar tenaga, keluar waktu, buang uang, buang tenaga, buang waktu, buang tenaga, buang uang. Dosa kita kalau tidak memberikan yang terbaik. Itu adalah satu modal konsentrasi kita. Nah, baru soal konsentrasi dan pernafasan saja sudah menarik. Dan ternyata teknik itu bisa kita gunakan untuk kita konsentrasi pada saat kita belajar. Akan ada banyak hal lain yang lebih menarik apabila teman-teman tetap belajar seni peran. Ayo. Nah, biasanya dalam latihan-latihan dasar keaktoran, khususnya teater yang saya kenal, latihan konsentrasi ini digabung dengan latihan pernafasan. Pernafasan ini juga sangat penting. Pernafasan bisa mendukung vokal kita kalau pernafasan kita baik, terkuasai dengan baik. Dan juga bisa mendukung kita dalam menghidupkan emosi, memberikan bobot emosi pada tindakan atau ucapan kita. Kita bisa mensugestinya dengan memainkan nafas. Sasaran konsentrasi apa? Sasaran konsentrasi adalah pada udara yang kita hirup, masuk ke paru, kita tahan sebentar, sementara kita turunkan. Ini teman-teman, antara rongga dada dan rongga perut ini ada sekat yang namanya diafragma.
Diafragma ini dalam keadaan normal itu seperti ini posisinya. Ketika kita menghirup nafas, diafragma ini kita tekan ke bawah. Nah, supaya apa? Supaya anginnya masuk ke perut. Tidak. Udara tidak pernah masuk ke perut. Supaya paru-paru kita terbebas. Tadinya kan gini, ini paru-paru. Betul kan? Nah, paru-paru menjadi longgar, bisa menghirup udara sebanyak mungkin, kemudian kita keluarkan dari mulut. Nah, sasaran konsentrasi kita pada latihan nafas adalah masuk dan keluarnya nafas ini, dan juga rasa sensasi bagaimana hangatnya nafas itu masuk ke tubuh kita. Jadi teman-teman, itu tadi pernafasan ya, latihan pernafasan digabung dengan latihan konsentrasi. Nah, ini masih bisa lagi kita gabungkan dengan satu jenis latihan lain yang kaitannya dengan kesadaran tubuh, kesadaran gerak tubuh, dan merasakan gerak tubuh. Saya akan mencoba menyampaikan satu latihan gerak yang sederhana, yang sangat dasar, yaitu berjalan. Pertama-tama atur nafas. Irama. Lalu mulailah berjalan seenak mungkin. Sambil tetap mengatur nafas. Nah, lalu teman-teman coba ya, rasakan apa yang terjadi sebetulnya ketika kita berjalan ini. Dinikmati aja berjalannya. Ketika kita melangkah, kita meletakkan kaki apa dulu, bagian mana dulu yang menyentuh lantai atau tanah, lalu disusul dengan mana, terus ada tegangan-tegangan di mana. Ketika kita mengangkat, ketika kita percepat langkah kita, apa yang terjadi, bagaimana respon tangan terhadap langkah kita yang makin kita percepat ini. Coba disadari itu semua dan dirasakan, dinikmati begitu ya. Nah, terus ini karena saya sambil bicara, saya tidak sambil mengatur nafas saya, tapi nanti teman-teman mencobanya dengan tetap mengatur nafas berirama begitu. Latihan barusan berjalan dengan irama, seirama nafas yang teratur, itu memperpeka perasaan kita tentang irama, perasaan kita tentang bagaimana mengharmoniskan nafas dengan gerak tubuh. Juga kita mempersegar kehadiran kita, kesadaran tentang kehadiran kita, tentang bagaimana nikmatnya hal-hal yang sangat sederhana yang biasanya secara sehari-hari sudah kita lupakan. Jadi tadi contohnya berjalan. Berjalan ternyata sesuatu yang enak juga. Ternyata tidak hanya fungsi membawa badan dari satu titik ke titik yang lain, tapi juga ada fungsi estetiknya, fungsi kenikmatannya, fungsi keindahan rasanya situ. Juga kita menyadari bahwa kita selama ini ternyata dibantu oleh yang namanya sendi-sendi itu. Di sini ada sendi peluru, di sini ada sendi pelana, ada sendi engsel dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau ditanyakan mana bagian tubuh yang perlu dilatih untuk mendukung keaktoran, ya sebenarnya semua perlu dilatih. Semua persendian-persendian kita ini, dari lengan ini sampai ke siku, lalu dari tangan ke bawah ke pergelangan, lalu sampai ke jari-jari dan sebagainya, juga kaki, itu perlu kita latih. Ada ungkapan, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Bagi seorang aktor, kita harus bisa mengolah tubuh kita agar tetap menjadi sehat. Kita juga akan semakin mengenal tubuh kita.
Apalagi yang harus kita ketahui pada tubuh seorang aktor. Nanti kita akan perdalam dalam lanjutan ini. Nah, suara vokal kita ingat ada aspek volume, ada aspek tinggi rendah, pitch, ada aspek timbre atau warna suara. Ketika kita memerankan seorang tokoh dalam lakon, dalam cerita drama, kita memanfaatkan aspek-aspek itu dalam kombinasinya dengan kecepatan pengucapan dan intonasi lagu kalimat. Kecepatan dan intonasi atau lagu kalimat. Ini kita gabungkan untuk menghasilkan pengungkapan dari image di dalam diri kita, citra di dalam diri kita tentang tokoh itu. Nah, ketika kita mau mengungkapkan citra batin tentang tokoh itu dengan dialog yang dia ucapkan seperti ada dalam lakon, kita menggunakan aspek-aspek vokal atau suara itu dalam gabungannya, dalam kombinasinya dengan kecepatan dan intonasi. Saya memberi contoh. Variasi kecepatan. Cara baca pertama, cara pengucapan pertama. Seandainya aku lebih kuat, aku adalah raja kalian. Tapi karena kalah, aku pengkhianat, pengecut. Coba saja Anda yang menang aku. Tapi sejarah tidak memihak aku. Kalau bicara objektif, sejarahlah yang benar. Kita variasi, kita kontraskan dengan speed atau pace kecepatan ini. Dengan timbre yang sama, dengan nada yang kira-kira sama. Seandainya aku lebih kuat, aku adalah raja kalian. Tapi karena kalah, aku pengkhianat, pengecut. Coba saja Anda yang menang aku. Tapi sejarah tak memihak aku. Kalau bicara objektif, lebih cepat, lebih datar. Kita variasi intonasinya. Seandainya aku lebih kuat, aku adalah raja kalian. Tapi karena kalah, aku pengkhianat, pengecut. Coba saja andai yang menang aku. Tapi sejarah tidak memihak aku. Kalau bicara objektif, sejarahlah yang benar. Intonasinya kita ubah-ubah, kesan yang ditangkap juga berbeda-beda. Timbrenya kita ubah. Seandainya aku lebih kuat, aku adalah raja kalian. Tapi karena kalah, aku pengkhianat, pengecut. Coba saja andai yang menang aku. Macam itu. Jadi ada berbagai variasi dan teman-teman semoga melihat efeknya dari perbedaan-perbedaan itu. Kesannya lain, suasana batin yang diungkapkan juga lain. Begitu. Nah, selain mengubah timbre, warna suara kita teman-teman kadang-kadang juga dihadapkan tantangan yang tidak enteng, tidak ringan. Misalnya ketika kita harus memainkan atau memerankan seorang tokoh yang kebetulan berbeda etnisitasnya dengan kita. Berbeda etnisitas sebenarnya tidak terlalu menjadi persoalan dalam bersuara. Cuma memang ada warga-warga etnik tertentu yang mempunyai logat yang kental dan khas
daerah kelahirannya. Nah, kalau saya misalnya yang lahir di Jawa, di Jogja itu harus bermain sebagai seorang ibu dari Papua misalnya yang berbahasa Indonesia, bagaimana ini? Saya harus mengubah timbre saya dan sekaligus mengubah dialek saya, cara ucap saya dalam berbahasa Indonesia. Nah, ini sekedar contoh ya, sekedar contoh bagaimana mereproduksi. Saya akan berusaha mereproduksi dialek etnik yang berbeda-beda. Seandainya aku lebih kuat, aku adalah raja kalian. Tapi karena kalah, aku pengkhianat, pengecut. Coba saja, Anda yang menang aku. Tapi sejarah tidak memihak aku. Kalau bicara objektif, sejarahlah yang benar. Untuk sejarah, aku ini jalan buntu, tak kurang tak lebih. Nah, sabobot yang budalun bertanggung jawab, nebaca hikayat perang sabit. Peraya anak kita, no? Nah teh, Git, naon. Jadi ini memang penting untuk teman-teman pelajari. Perbanyaklah teman dari etnik yang berbeda, yang syukur-syukur masih berdialek kental daerah kelahirannya, kampung halamannya. Itu sangat berguna untuk seorang yang mau belajar acting, belajar seni peran. Sekaligus saya tambahkan dan sisipkan di sini. Di sini juga pentingnya observasi. Observasi memang tidak hanya dalam artian mengamati dengan mata, tapi juga menyerap dengan indera yang lain dalam hal ini. Kini teman-teman semakin tahu, untuk menjadi seorang aktor yang baik, teman-teman harus mengenal dan menguasai teknik konsentrasi, olah tubuh, mengolah suara, dan pernafasan. Selanjutnya, kita akan terus memperdalam seni peran. Belajarlah terus, karena belajar seni peran itu sungguh menyenangkan. Hingga Kamis sore, banjir di Desa Rejosolor belum surut dan ketinggian air mencapai 1 meter. Karya mahasiswa semester 3 ini dibuat untuk siswa berkebutuhan khusus. Pelaku berhasil ditangkap anggota Jatanras Polda Jatim di wilayah Madiun. Tempat ini menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati liburan akhir pekan bersama keluarga. Konco-konco Jawa Timur, saya langsung ke Pak Jum ini. Jadi masyarakat tetap menjaga hutan, tetap lestari, tapi juga dapat makan di sini. Membedakan cukai asli dan palsu. Tembakau yang ditanam di Indonesia, pertanian, terutama pertanian tembakau, memberikan edukasi pembiasaan. Kapan gizi ini bisa dievaluasi dan tidak? Anak PAUD sama SD kelas 1 sampai kelas 3 kita berikan makan pagi gratis. Makan pagi? Makan pagi. Aduh,
duwe pulsa. Gak duwe pulsa iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam temen. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Wah, bener. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis Tul Jenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone Tul Jenak. Nonton sampe dijamin penak CTV. Kerambimu kang sak dina ganti ping 4. Siapa? Lelah Dede. Dhewe kaya iki tok. Gak tau gantinya wis iki tok. Aja guyon aku serius. Lho, kau biasa ya guyon ae, Tro sak duluran ae lho. Iki lek gak guyon gak diundang maneh, Tro. Ora takok. Lho ya gak pola takok. Kaya nuduh aku awakmu. Dipisah. Salah terus. Dicari dulu, siapa tahu televisi gitu loh. Jadi orang tuh yang harus yang bijak gitu loh. Iki lho dewasa. Wow. Aha. Wow. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Dino iki pojok kampung nyopo reka maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semu blok gede ambek meratak cepot iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. Sampai Banyuwangi, ragam budaya lestari. Mojopahet Singosari Kediri Putih. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% dongeng Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Yo ini Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantul arti filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi, ragam budaya lestari. Mojopahet Singosari Kediri Putih. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% gone wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100%
kembali berjumpa di Jelajah Kuliner. Seperti biasa, beragam menu pilihan kuliner akan kami hadirkan untuk Anda selama 1 jam ke depan. Pemirsa, kali ini saya berada di sebuah tempat nongkrong kekinian yang berada di Tangerang Selatan, yaitu Broadway Alam Sutera. Tempat ini menyajikan beragam menu kuliner, dan di sini Anda selain bisa kulineran, juga bisa bersuah foto. Kalian yang masih bingung di mana sih tempat untuk berakhir pekan, saya punya salah satu rekomendasi mengusung suasana unik ala Broadway di Amerika. Penasaran seperti apa tempatnya? Langsung aja kita masuk ke dalam. Untuk masuk area Broadway, Anda wajib memindai QR Code pada aplikasi Peduli Lindungi, lalu petugas akan melakukan cek suhu tubuh dan memberikan hand sanitizer. Karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, ingat selalu untuk mematuhi protokol kesehatan di tempat yang akan Anda kunjungi, agar bisa nongkrong dengan aman dan hati pun juga senang. Broadway Alam Sutera Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, dibuka Oktober 2020 lalu. Sesuai namanya, tempat nongkrong ini mengusung suasana ala Broadway, jalan raya di kota New York, Amerika yang terkenal sebagai pusat industri teater. Tak heran konsep ini menarik perhatian masyarakat, terutama kaula muda. Jadi Tangerang sama, baru pertama kali kesini sih. Tempatnya bagus, menarik, terus kekinian juga. Pokoknya cocok buat foto-foto sama ya liburan sama pacar lah, mungkin lebih tepatnya gitu. Di sini sih tempatnya bagus, terus cocok untuk foto-foto gitu kan, dan konsepnya juga kayaknya kalau untuk di daerah Tangerang baru di sini sih yang kayak gini. Iya, banyak spot foto yang instagramable. Tak hanya sebagai tempat instagramable untuk bersuah foto, Anda pun bisa menjual dan membeli barang bekas dengan harga miring di Vintage Vibes, salah satu pre-love store di sini. Vintage Vibes menawarkan ragam pakaian, lukisan, hingga buku. Puas berbelanja, di sini pun Anda bisa menyalurkan hobi bernyanyi. Karena menjelang malam hadir live musik. Sebelum pulang, jangan lupa mengisi perut. Tersedia ragam kuliner mulai dari minuman kekinian hingga makanan Nusantara dan mancanegara, semua tergantung selera dan kantong Anda. Mbak, saya memesan waffle bowl dan gelato milkshake dengan harga berkisar Rp33.000 hingga Rp38.000. Bagaimana? Anda tertarik datang ke sini? Broadway buka setiap hari pukul 8 pagi hingga 22 waktu Indonesia Barat, dan untuk masuk tidak dipungut biaya alias gratis. Setelah lelah berkeliling dan bersuah foto, tidak ada salahnya beristirahat sambil menikmati ragam kuliner yang ditawarkan di sini, dan saya memilih gelato yang rasanya begitu menyegarkan dan mampu membangkitkan mood saya. Dan sekarang saya mau lanjut mencicipi gelato saya dan gelato milkshake saya. Yuli Horisman, Seto Pratomo, JPM TV.
Dari Tangerang Selatan, saya ajak Anda ke Kota Serang untuk menikmati cobek sapi bakar. Nah, cobek sapi bakar ini disajikan dan dibuat dari Master Chef Jerry Andrean. Anda bisa mencobanya di rumah bakar rempah yang ada di Kota Serang, dan tempat ini banyak dikunjungi pecinta kuliner. Kelihayannya dalam memasak membuat dirinya terdorong untuk membuka usaha kuliner, yakni restoran rempah bakar yang terletak di Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Di rumah makan ini menyajikan 3 menu andalan seperti cobek sapi bakar, sate ayam, dan ayam bumbu rujak. Semua menu makanan dimasak langsung olehnya dengan bumbu lokal dari pasar tradisional. Restoran rempah bakar ini baru berjalan 6 bulan dan selalu banyak dikunjungi oleh pecinta kuliner lokal maupun luar daerah. Untuk harga sendiri cukup ramah kantong, hanya dibanderol Rp30.000 hingga Rp40.000 saja sudah masuk paket lengkap. Di restoran ini sendiri rempah bakar lebih mengusungkan masakan Nusantara. Jadi di sini makanannya ada 3, kita cuma punya 3 dan ini emang signature dish kita. Ada sapi bakar cobek, sate ayam, sama satu lagi ayam bumbu rujak. Dan semuanya itu masakan Nusantara. Jam operasional? Untuk jam operasionalnya kita buka dari jam 11 sampai jam 9 malam. Dan kita buka setiap hari. Untuk harganya sendiri Bang bisa dijelaskan? Nah, untuk harganya sendiri affordable banget lah, oke. Dari 30.000 sampai 40.000 itu udah komplit paketnya. Udah ada sambal, udah ada nasi, udah ada kuahnya. Jadi ready nih. Pada tahun 2018, Chef Jerry pernah mewakili Indonesia di kompetisi memasak tingkat ASEAN. Dan di tahun 2020, dirinya menjadi pemenang lomba MasterChef Indonesia season ke-7. Chef Jerry sendiri sudah menyukai dunia masak bersama keluarganya sejak di bangku SMA, sehingga kini berbuah manis karena menjadi Master Chef sekaligus pengusaha kuliner. Suhendi, JPM TV, Kota Serang, Banten. Saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun Dangdut digoyang tanpa Yahut. Tino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semublak gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo Loro Dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. Kelambimu kang tak diwergati ping 4.
Siapa? Lelah, Dede. Dhewe kaya iki tok. Gak tau gantinya wis iki tok. Aja guyon aku serius. Lho, kau biasa ya guyon ae terus sak duluran ae lho. Iki lek gak guyon gak diundang maneh, Tru. Ora takok. Lho ya gak pola takok. Kaya nuduh aku awakmu. Dipisah. Salah terus. Dicari dulu, siapa tahu telepon gitu loh. Jadi orang tuh yang harus yang bijak gitu loh. Iki lho dewasa. Hingga Kamis sore, banjir di Desa Rejosolor belum surut dan ketinggian air mencapai 1 meter. Karya mahasiswa semester 3 ini dibuat untuk siswa berkebutuhan khusus. Pelaku berhasil ditangkap anggota Jatantras Polda Jatim di wilayah Madiun. Tempat ini menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati liburan akhir pekan bersama keluarga. Pemirsa, biasanya kalau pagi-pagi dan lapar, sarapan yang kita makan itu kan bubur ayam. Nah, kali ini bubur ayamnya berbeda nih dari bubur ayam pada umumnya, yaitu bubur ayam goreng. Kira-kira seperti apa ya bentuk dari bubur ayam goreng? Yuk kita lihat liputannya berikut ini. Bagi Anda, para penikmat bubur ayam, tentu hafal ragam isian dalam semangkuk bubur ayam, yaitu suiran ayam, kacang kedelai goreng, cakwe dipotong kecil, seledri, bawang goreng, hingga kerupuk, lalu disiram kaldu ayam. Namun kini ada kreasi bubur unik, yaitu bubur goreng. Cara memasaknya, bubur digoreng bersama dengan daun bawang, daun bombay, sawi hijau, seledri selama 3 hingga 5 menit. Setelah siap, bubur goreng ini disajikan di atas piring dengan tambahan irisan timun segar, bawang goreng, kacang kedelai goreng, dan kerupuk. Kreasi bubur goreng ini berawal dari coba-coba sang pemilik melakukan inovasi terhadap dagangannya. Namun tidak disangka banyak pelanggan yang menyukai kreasinya ini karena rasanya yang lebih gurih. Awalnya man coba-coba, alhamdulillah banyak yang suka gitu ya, sampai sekarang. Yang bedain digoreng sama enggak sebenarnya? Kalau yang bubur biasa juga ada, kalau bubur goreng lebih gurih lagi, kan pakai telur, sayuran gitu. Kreasi bubur dengan cara digoreng ini memang membuat banyak orang penasaran dan ketagihan karena sensasi rasa yang dihadirkan. Bubur goreng saya penasaran, Mas. Soalnya seumur-umur saya baru tahu ada bubur goreng. Makanya saya lihat di sini ada bubur goreng, saya coba. Mudah-mudahan saya cocok. Bubur goreng rasanya enak. Udah gitu dia beda sama yang lain, sama yang bubur-bubur biasa kan cuman ya begitu aja, standar. Bubur goreng ini terobosan yang yang baru dan belum banyak dijual. Udah gitu rasanya emang dapat juga, enak, pas semuanya bumbu-bumbunya. Dan saya juga udah sering juga kesini sih, udah beberapa kali makan di sini. Bubur goreng dijual seharga Rp17.000 per porsi. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati sepiring bubur goreng Bang Juna, ada di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Devri Novaldi, Arisandi, JPM TV, Jakarta. Kalau tadi ada bubur ayam goreng, kali ini masih ada bubur ayam unik lainnya, yaitu bubur ayam yang dibakar. Kalau Anda datang ke tempat ini, Anda bisa memilih sendiri pemirsa topping apa yang Anda suka. Ada topping daging ayam, daging sapi, maupun ikan.
Berlokasi di tepi Jalan Pantura, Kecamatan Tengah Tani, Cirebon, Jawa Barat, sebuah lokasi makan menawarkan menu unik bubur ayam. Aroma bubur yang diolah dengan arang kayu ini membuat pembeli tak sabar mencobanya. Biasanya bubur disajikan langsung dengan kaldu dan irisan daging ayam. Namun di sini bubur dibakar terlebih dahulu. Setelah aromanya semakin wangi, bubur diberi tambahan lauk. Lalu kembali dibakar sampai mendidih. Bubur dihidangkan selagi panas. Proses ini membuat cita rasa bubur semakin kuat dan gurih, sehingga berbeda dengan bubur pada umumnya. Bubur bakar yang orinya, yang ayam. Gimana rasanya? Panas. Panas banget yang pasti, tapi rasanya enak, nikmat. Pedagang bubur bakar Heni Irawati mengungkapkan, ide penyajian bubur dengan cara dibakar ini bermula dari keinginannya menyajikan menu makanan unik. Kini dalam sehari, Heni mampu menjual puluhan porsi bubur bakar. Ya luar biasa, aneh dia bilang. Enak gak? Enak banget. Begitu, makanya banyak yang penasaran. Ayo, yang penasaran boleh dong coba bubur bakar Artamara yang asli dibakar dengan arang. Ada 3 menu bubur yang bisa dipilih konsumen, yakni bubur bakar ayam, bubur bakar cakalang, dan bubur bakar tumpang koyor lengkap dengan irisan daging sapi dan kulitnya. Satu porsi seharga Rp15.000 sampai Rp20.000. Penasaran dengan rasanya? Sempatkan waktu mampir menikmati hidangan ini jika berkunjung ke Kabupaten Cirebon. Udin Pepeh, SMTV Cirebon, Jawa Barat. Mengapa harus memilih kapsul AJ-Bio 99? Kapsul AJ-Bio 99 diproses secara higienis menggunakan teknologi berkualitas tinggi, sehingga tiap kapsul AJ-Bio 99 berkhasiat melindungi tubuh dari serangan penyakit kolesterol, hipertensi, jantung, stroke, dan lain-lain. Karena adanya berkat kapsul AJ-Bio 99, alhamdulillah segala penyakit sembuh semua. Gak duwe pulsa. Gak duwe pulsa. Iki lho Ron, tak bedheki. Kon bisa jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Bener. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa. Melok kuis tul cenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone tul cenak. Nonton sampe dijamin penak CTV. Hingga Kamis sore, banjir di Desa Rejosolor belum surut dan ketinggian air mencapai 1 meter. Karya mahasiswa semester 3 ini dibuat untuk siswa berkebutuhan khusus. Pelaku berhasil ditangkap anggota Jatantras Polda Jatim di wilayah Madiun. Tempat ini menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati liburan akhir pekan bersama keluarga. Konco-konco Jawa Timur, saya langsung ke Pak Jum ini. Jadi masyarakat tetap menjaga hutan, tetap lestari, tapi juga dapat makan di sini. Membedakan cukai asli dan palsu. Tembakau yang ditanam di Indonesia, pertanian, terutama pertanian tembakau, memberikan edukasi pembiasaan. Kapan gizi ini bisa dievaluasi dan tidak? Anak PAUD sama SD kelas 1 sampai kelas 3 kita berikan makan pagi gratis. Makan pagi? Makan pagi. Pemirsa, biasanya suasana hujan itu paling enak makan yang hangat-hangat. Nah, saya punya rekomendasi makan bakso Malang. Adanya di Malang tentunya. Nah, bakso Malang ini berbeda dari bakso lainnya karena bakso Malang ini warnanya hitam. Bakso arang hitam. Gimana? Tertarik nggak mau mencobanya? Yuk kita lihat liputannya berikut ini. Memasuki musim hujan, menikmati semangkuk bakso memang pas untuk disantap bersama orang yang kita cintai.
Apalagi jika bakso tersebut berkuah pedas dilengkapi dengan tetelan, tentunya semakin menggugah selera makan Anda. Salah satunya di rumah makan bakso ini, bakso kuah pedas dan tetelan hadir di Malang dapat menjadi pilihan kuliner Anda. Di tempat ini terdapat beragam jenis pentol bakso seperti bakso kasar, bakso puyuh, bakso halus, bakso keju, bakso jamur, bakso hitam atau bakso charcoal, tahu, somai, gorengan, serta sayuran. Setiap harinya rumah makan ini menyiapkan hampir setengah kilogram cabai untuk kuah pedas. Bagi Anda pecinta bakso namun tidak suka pedas, jangan khawatir, karena di sini juga ada kuah kaldu yang tidak pedas. Jadi Anda bisa memilih sensasi kuah pedas atau kenikmatan kuah tidak pedas. Selain kuah pedasnya dan tetelan yang melimpah, ada yang menarik di warung makan bakso ini, yakni bakso charcoal yang terbuat dari arang hitam. Berbahan daging seperti bakso pada umumnya, lalu diberikan campuran arang hitam atau active charcoal menjadi sisi unik pada pentol bakso ini. Arang hitam atau active charcoal merupakan bahan yang aman dikonsumsi serta memiliki gizi yang bagus, yang jelas tidak merubah rasa. Selain itu, pentol charcoal juga ditambahkan dengan potongan cabai untuk menciptakan sensasi pedas. Selain bakso yang nikmat diguyur dengan kuah pedas dan tetelan yang melimpah, Anda juga tak perlu mengeluarkan uang yang banyak. Ognita Lukma, Jeffrey Siswanda melaporkan. Selain bakso arang hitam tadi, pemirsa, masih ada nih rekomendasi bakso yang menggugah selera Anda, yaitu bakso Sule yang berada di Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Banten. Anda bisa datang ke sana dan mencoba sendiri kelezatan dari bakso Sule. Seperti inilah aktivitas keseharian Pak Sule, pemilik bakso Sule. Sule dibantu istrinya mendorong gerobak bakso keluar dari rumahnya menuju tempat mangkal di bawah jembatan Bogek, Kota Serang, Banten. Jarak jembatan Bogek dari rumahnya tak begitu jauh, hanya sekitar 300 meter. Kedatangan bakso Sule di jembatan Bogek sudah ditunggu warga, termasuk karyawan pabrik. Lokasi jualan bakso sangat strategis karena banyak karyawan yang tengah mengerjakan proyek jembatan. Sule berjualan bakso sejak 2015. Pria asal Boyolali ini terus bertahan berjualan bakso meskipun 2 tahun digempur pandemi. Menurut Sule, ia mangkal di bawah jembatan Bogek mulai dari pukul 4 sore hingga pukul 10 malam. Hal ini dilakukan untuk melayani pelanggan yang mayoritas karyawan atau buruh pabrik. Biasanya itu lebih dari 1 juta mungkin omset, sekarang pandemi. Ya kalau satu mah masih dapat. Kalau sebelum pandemi gimana? Kadangnya lebih. Per mangkok Pak dijual berapa Pak? Ada yang 10, ada yang 7, ada yang 5. Kalau keliling kemana aja Pak? Keliling di Bogek tuh Pak. Kalau yang satu tadi? Di daerah Lipatik. Berarti hanya seputaran Serang aja Pak ya? Iya. Kalau ini produksi sendiri Pak ya? Iya. Yeni, salah satu penggemar bakso Sule, bersama teman-teman tak pernah lupa mampir membeli. Udah sering beli di sini? Iya. Setiap hari apa gimana? Ya, kadang seminggu 3 kali, kadang setiap hari. Rasanya ada perbedaan dengan bakso yang lain? Teran itu. Kenapa? Oh, porsinya 7.000. Ya. Dibungkus kenapa dibungkus? Biar pulangnya cepat. Apa buat anak di rumah atau? Enggak lah, makan sendiri. Nggak pernah makan di sini? Enggak. Rasanya gimana? Enak. Biasa pakai kupat apa hanya bakso aja? Baksonya. Kebanyakan pembeli memilih dibungkus untuk disantap bersama keluarga di rumah. Suhendi, JPM TV, Kota Serang, Banten. Duh, perut saya makin lapar nih melihat tayangan 2 bakso tadi. Tapi tenang saja pemirsa, saya masih punya 1 rekomendasi lagi bakso yang lezat tentunya, yaitu bakso sum-sum tulang rempah-rempah. Tentunya dari namanya saja sudah kelihatan ya, bakso ini mengandung banyak rempah-rempah dan digemari banyak pecinta kuliner.
Inilah suasana kafe Bakso Bahenol yang berada di kawasan Desa Kemantren, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Kafe ini menjadi favorit para pecinta kuliner, khususnya kuliner bakso. Tempat ini memiliki menu spesial, yakni menu bakso sumsum kuah rempah-rempah, yakni bakso yang dikombinasikan dengan sumsum tulang sapi dengan kuah berbahan rempah-rempah. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan bakso pada umumnya. Hanya saja setiap porsi bakso sumsum tulang sapi ini disajikan terpisah, yakni 2 mangkok, 1 berisi bakso, 1 mangkok lainnya berisi sumsum tulang sapi. Untuk menyantap bakso sumsum tulang sapi kuah rempah ini, pelanggan harus menyiramkan kuah rempah ke dalam lubang tulang yang di dalamnya terdapat sumsum, baru kemudian dimakan dengan cara disedot menggunakan sedotan. Rasa kuah bahan rempah-rempah yang pedas dan hangat jahe ditambah gurihnya sumsum tulang sapi dan lezatnya bakso menjadikan menu ini memiliki citra rasa khas yang berbeda dengan bakso pada umumnya. Selain itu, daging yang menempel di tulang menambah sensasi makan bagi pecinta kuliner untuk menikmati menu favorit ini. Saya pesen bakso sumsum yang ori. Yang keberapa kali ini? Ini yang pertama kali dan sangat-sangat fantastik saya merasainnya karena sensasinya itu sumsumnya itu tebel, 1. Kedua, kita waktu disedot itu dicampur kuah yang pedas itu luar biasa, seperti melayang. Pedesnya itu yang terutama. Sumsumnya gede, terus kuah rempahnya itu pedasnya pas, terus jahenya juga pas, bikin anget badan gitu. Terus ada jeruk nipisnya juga, bikin segar. Pemilik kafe Bakso Bahenol, Akbar Arfansyah, mencoba membuat resep bumbu kuah bakso berbahan rempah-rempah yang diyakini baik untuk kesehatan, terlebih lagi di tengah pandemi COVID-19. Menu ini pun kemudian menjadi menu andalan dan favorit bagi pecinta kuliner. Jadi awal mula saya membuat kuah rempah ini terinspirasi karena saya mulai usaha ini semenjak pandemik ya, di mana kerjaan utama saya juga sedang saya membuat ide bakso dengan kuah rempah-rempah. Menu bakso sumsum kuah rempah ini dijual seharga Rp30.000 per porsinya. Namun jika hanya bakso kuah rempah-rempah, harga per porsi hanya Rp10.000–15.000. Para penikmat menu bakso sumsum kuah rempah ini tidak saja datang dari Sidoarjo saja. Mereka datang dari luar Sidoarjo seperti Surabaya, Gresik, dan Mojokerto. Umumnya mereka mengetahui menu ini melalui media sosial. Mujianto Primadi, JTV Sidoarjo. Hingga Kamis sore, banjir di Desa Rejosolor belum surut dan ketinggian air mencapai 1 meter. Karya mahasiswa semester 3 ini dibuat untuk siswa berkebutuhan khusus. Pelaku berhasil ditangkap anggota Jatantras Polda Jatim di wilayah Madiun. Tempat ini menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati liburan akhir pekan bersama keluarga. Wow. Aha. Wow.
suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun Dangdut digoyang sama Yahut. CTP 100% Gone Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% Gawe Wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Sampai Banyuwangi, ragam budaya lestari. Mojopahit, Singosari, Kediri, Kutingono. Ayo rek, kuyup makaryo. Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Gone Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% Gawe Wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantu Mantukan itu filosofi dari tanah Jawi. Semua beraksi atur MC dan dedikasi. Semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Reok ludruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. ragam budaya lestari. Mojopahit, Singosari, Kediri, Kutingono. Ayo rek, guyub makaryo. Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% Gone Wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% Gawe Wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% Gone Wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% Gawe Wong Jawa Timur. CTV 100%